mentalnya udah siap belum? Karena mental itu kan kebangun ketika kita kecil. Jadi mau nggak mau harus belajar ya kan Pak? Harus. Kalau nggak kita ya kalah dan tenggelam gitu lah ya Pak. Kalah. Kalau modal utama untuk menjadi pebisnis atau buka usaha atau berwirausaha itu ya pertama harus berani dulu. Oke. Yang kedua harus kreatif. Jadi berani ini awal pembukanya, kuncinya dulu dia berani. Kalau nggak berani kan nanti mau bikin bakso, mau bikin usaha nanti bangkrut, nanti tutup. Belum apa-apa nggak berani. Jadi nggak bisa, harus berani dulu. Yang kedua harus kreatif. Nanti ketika jalanin bisnis, oh ternyata ada kendala nih di sini, di sini, bisa diatasin. Yang ketiga harus konsisten, karena bisnis nggak bisa nggak konsisten. Jadi kalau mau usaha itu modalnya bukan uang. Kenapa? Bukan modal uang, karena kita bisa pakai strategi yang lain, pakai cara yang lain gitu. Kalau Gitu. uang ya kan? Nggak mesti uang, gitu. Kayak saya mulai bisnis itu bukan harus mulai utang atau uang untuk beli komputer baru. Saya pakai komputer yang zaman kuliah. Yang penting bisa jualannya dulu, dapat duit. Nah duit inilah baru beli komputer baru, gitu. Jadi harus berani dulu yang pertama. Yang kedua kreatif. Bisnis kalau nggak kreatif habis. Yang ketiga harus konsisten. Karena sebagus apapun inovasi, kalau kita nggak konsisten, bisnis tutup. Ya. Nah, gitu. Harus survive ya Pak ya. Ya, berkembang itu harus konsisten. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalnya kan Pak Adit juga media sosial nggak main yang semua gitu kan Pak? Enggak. Kalau orang sekarang kan dia yang harus kita tuh Semua. nguasain semua gitu Iya, kan iya, Pak. iya. Mungkin ada memang yang kalau saya ngelihatnya mungkin Pak Adit dari Facebook, Pak Adit lah, saya lihat mungkin Pak Adit kalau orang sekarang kan bangun personal branding itu mungkin dia kayak dia Di banyak cerita, media. gitu kan Pak. Misalnya dia cerita nih Oh, di bangun Facebook, cerita, dia iya, iya. bangun cerita gitulah. Bangun bisnisnya itu dengan cerita, storytellingnya tadi Iya, kan iya, Pak. iya. Nah kalau Pak Adit kan saya lihat kalau di Facebook itu cuma sebenarnya yang Nggak bangun cerita ya. malah personanya itu Pak Adit nih palingan cuma nge-share lagi ini ngisi pelatihan Ya, ini ya, ya, alhamdulillah ya. lancar. Ya, Jadi ya, ada ya. itu jadi tagline sendiri ya. Ya, ya, ya. Jadi ciri khas sendiri Ya, gitu ya. kan. Kalau saya lihat gitu. Berarti Pak Adit ini saya melihatnya Pak Adit ini udah duluan di dunia nyata ya daripada di media sosial gitu. Ya, karena kan saya duluan bisnisnya kan sebelum digital datang. Sebelum internet muncul kan. Online muncul, sosial media itu kan 10 tahun setelah saya bisnis. Nah, jadi konvensional dulu gitu. Atau ya bisa dibilang tidak berbasis digital lah. Baru setelah muncul era digital baru ke digital gitu. Dan kenapa saya mungkin proyek yang cukup banyak dapat dari Facebook karena konsisten tadi itu. Karena posting akhirnya orang lihat dan percaya kan gitu. Dari situ orderan masuk. Bisa nggak Pak dibuatkan desain interior? Bisa nggak dibuat desain misalnya flyer gitu. Jadi percaya karena kita konsisten itu, posting rutin gitu segala macam. Dan saya sebenarnya termasuk orang yang senang dengan storytelling, tapi ternyata saya melihat kalau misalnya di sosial media, saya kayaknya kurang pas kalau bercerita di situ, karena di situ akan banyak nanti muncul pro kontra. Makanya saya nggak terlalu banyak bercerita. Di situ hanya sesekali saya bercerita kalau di postingan ya. Nah, karena itu bisa mendistract saya. Begitu misalnya nanti kita mau ceritakan, misalnya kita cerita tentang bisnis, atau nanti ada yang kontra kan, wah nggak bisa begitulah bisnis kan nggak begini. Nah, jadinya malah mendistract saya kan. Saya kan niatnya sebenarnya pengen berbagi ilmu, tapi kan ada aja orang yang mungkin tidak positive thinking kan. Nah, gitu. Jadi saya lihat itu bisa kalau karakternya orang yang agak tanda petik agak nggak pedulian. Nah, kalau saya kan agak beda. Kadang-kadang saya agak masukin ke hati juga, repot juga kan gitu. Malah nanti pas mau desain terpengaruh juga. Waduh, kok jadi bisa salah tangkap begitu ya. Ada rasa kadang-kadang jadi mengganggu gitu. Makanya saya nggak terlalu banyak kalau posting cerita tuh di situ gitu, karena pro kontranya kan tinggi. Iya benar Pak. Gitu. Nah saya kebetulan juga nggak karakter orang yang nggak pedulian. Kalau karakter yang nggak pedulian dia nggak peduli itu, nggak mengganggu kerja dia gitu. Nah makanya kalau saya akhirnya melihat ya mungkin karakter saya bukan untuk membangun storytelling, walaupun saya sebenarnya karakternya di bisnis di project itu bangun cerita untuk konsumen, untuk klien, buat logo kan harus punya storytelling. Cuman kan kita berhadapannya kan sama klien. Kalau ini netizen yang nggak bisa ditebak, iya. Lantas siapa-siapa kadang yang komen-komen. Iya, jadi kan itu malah kebetulan mungkin karakter saya agak dibawa ke hati gitu. Oh jadi pesannya kalau misalnya orang yang mau bangun personal branding di media sosial gimana Pak? Berarti nggak boleh bawa ke hati ya? Ya sebenarnya ya jangan baperan juga satu. Jadi mentalnya harus disiapin dulu. Kalau saya kan memang bukan targetnya untuk menjadi influencer, kan saya nggak ada target ke situ. Tapi kalau bagi orang yang ada target ke situ ya harus siapin mental. Kalau target saya yang penting bisa karya saya bisa
membantu banyak orang. Iya. Jadi bukan ke diri sayanya, tapi lebih kepada karyanya gitu. Iya. Ya, tapi ada juga orang kan memang yang memang pengen untuk influencer, bagus. Karena kan mungkin dengan begitu dia bisa menginspirasi banyak orang. Tapi mentalnya udah siap belum? Karena mental itu kan kebangun ketika kita kecil. Makanya kenapa ada orang yang malu-malu, ada orang yang berani, karena dari kecil udah terbentuk dia. Nah, ketika yang berani ini mungkin dari kecil udah terbangun, lihat orang tuanya keras, disiplinnya tinggi. Yang malu-malu tadi mungkin agak lebih ketutup, orang tuanya juga agak lebih santai segala macem. Nah, yang repotnya adalah kita harus ketika kita nanti sudah besar, itu kan udah masuk ke program diri kita. Yang tadi mungkin agak introvert, extrovert gitu. Sebenarnya kan saya termasuk introvert gitu. Cuman kenapa akhirnya saya bisa sharing di depan banyak orang? Karena dulu saya pernah lihat ada animator yang dia sharing itu kok kayaknya seru ya. Akhirnya dari situ. Jadi sebenarnya yang tadi kita buat program yang kita dari kecil tadi itu, yang saya kan sebenarnya kan introvert, nggak bisa ngomong depan orang. Makanya sampai tamat kuliah. Pak, gambar gitu gambar di kamar gitu kan, buat komik-komik di kamar gitu, komik-komik sederhana gitu. Tapi akhirnya saya harus menginstal program yang baru ini, jadi menimpa program yang lama tadi, yang tertutup itu, gitu. Karena itu kan ada dari kecil kan masuk alam bawah sadar kita. Makanya kenapa misalnya kita agak susah berbisnis, karena dari kecil kita nggak dibangun seperti misalnya teman kita yang etnis Tionghoa. Kenapa mereka kok gampang kali untuk berbisnis, gampang kali untuk jualan? Karena dari kecil dia udah masuk program itu, diajak ke toko, diajak ke distributor, diajak untuk ambil barang, diajak untuk jualan gitu. Nah dia udah dari kecil itu udah terinstal program itu. Nah kita kan nggak kebangun itu, gitu. Jadi caranya adalah berarti sekarang saya harus sering ngisi pelatihan. Jadi dia ditimpa itu yang tadinya itu agak menghalangi kita. Wah kayaknya nggak mungkin lah bisa bicara depan orang, itu terlalu banyak orangnya. Kayaknya itu ditimpa itu. Ya lakukan terus, repetisi lah gitu. Ditimpa terus. Berarti nggak ada alasan untuk kita yang mau introvert, mau extrovert gitu ya Pak ya, untuk nggak berkembang gitu. Karena kayaknya kita sekarang juga dituntut kalau kita namanya mau jualan, dituntut untuk bisa bersosialisasi lah gitu ya Pak ya. Iya. Ya jadi sebenarnya introvert extrovert itu sebenarnya mungkin ada karakter introvert, ada karakter extrovert. Nah, cuman gimana caranya walaupun dia misalnya introvert atau extrovert, kalau ada hal yang sifatnya itu bagus, positif, di luar zona nyaman dia harus belajar, itu aja. Kuncinya misalnya contoh begini, orang introvert itu susah jualan, sulit dia jualan, gitu. Karena dia berhadapan dengan orang aja dia udah nggak suka ya. Gitu. Tapi di jualan itu ada income, berarti kan dia harus mau tak mau belajar itu, mau nggak mau dia harus belajar. Intinya begitu, jangan terus hal yang baik positif itu terus nggak dipelajari, gitu. Jadi makanya kenapa saya sering bilang juga sama anak-anak muda itu, walaupun kamu introvert, walaupun kamu orang yang gak nyaman, tapi maksudnya gak nyaman dengan banyak orang, tapi ketika berbisnis kamu harus berhadapan dengan banyak orang. Jadi kamu harus belajar itu, gitu. Karena seperti misalnya bisnis, kemudian marketing, kemudian finansial, itu nggak bisa dipilih-pilih, memang harus belajar. Tapi kalau misalnya desain, animasi, musik, gak dipelajari juga nggak apa-apa. Atau misalnya dia bakatnya misalnya di bahasa Inggris, misalnya gitu. Atau misalnya dia talentanya misalnya di kerajinan, nggak apa-apa dia nggak belajar desain. Tapi kalau marketing, finansial, bisnis, ya memang harus dipelajari, gitu. Jadi ada yang bisa tidak usah dipelajari, ada yang mau nggak mau itu harus dipelajari, gitu. Iya. Nggak ada pilihan, karena kalau nggak itu dipelajari kita kalah, gitu. Teknologi misalnya, ya harus dipelajari. Bagi orang ekstrovert mungkin susah dia belajar teknologi kan, yang gampang kan introvert, karena dia sering ngutang-ngatik di kamar kan gitu. Tapi fokus gitu kan. Extrovert ini kan kadang-kadang nggak bertahan orangnya, ya kan? Nengok ini sebentar aja udah males dia, gitu kan? Tapi kan dia harus belajar itu, kalau nggak dia kalah kan, gitu. Jadi ada yang memang bisa kita hindari, ada yang nggak bisa, gitu. Jadi orang juga nggak mesti belajar animasi. Kenapa? Mungkin dia ahlinya di bahasa Inggris, misalnya. Udah dia kembangin bahasa Inggrisnya. Tapi kan di bahasa Inggris dia harus bisa jualan skill bahasa Inggrisnya, dia harus bisa bikin bisnisnya bahasa Inggris, bikin kursus bahasa Inggris, bikin bimbel bahasa Inggris misalnya contoh. Dan dia harus finansialnya, kalau nggak kan duitnya habis aja. Nah ini yang nggak bisa ditolak. Gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar ya kan Pak? Harus. Kalau nggak kita ya kalah dan tenggelam gitu lah ya Pak. Kalah. Kalau selanjutnya Pak Adit itu mulai suka nulis buku, dari gambar tadi udah mulai suka lah ya Pak? Gitu. Sebenarnya suka nulis itu karena dulu suka baca buku, kan bukunya komik, ada gambarnya.
Nah, dari situ suka buku. Biasanya orang penulis itu karena dia suka baca. Kecenderungannya, 80% itu kenapa penulis itu suka nulis atau orang itu suka nulis karena dia suka baca. Kecenderungan begitu. Nah, lalu saya karena sering baca komik, sering ke toko buku. Nah, ketika toko buku itu kayaknya pengen juga suatu saat nama saya ada di rak. Nah, gitu kan pengennya gitu, gitu. Karena sering toko buku kan buku orang terus kan, gitu. Nah, dari situ kayaknya pengen nanti suatu saat bisa nulis. Gitu. Jadi Pak, kalau menghadapi yang zaman sekarang lah, orang sekarang mungkin makin banyak yang dari dulu aja mungkin nggak banyak orang nggak suka baca buku. Nggak suka baca ya. Apalagi sekarang mereka lebih senang yang YouTube. visual, Pak, nonton gitu kan, betul. video daripada baca tulisan daripada panjang, baca, gitu kan Pak, ada yang kayak gitu. Ada. Nah itu jadi gimana nasib penulis sekarang gitu loh Pak? Gimana? Nasib penulisnya. Sebenarnya dengan era sekarang memang tidak seperti dulu. Sebelum digital itu rame ya, sosial media rame, YouTube rame gitu ya. Nah sekarang ini orang sudah banyak cari informasi itu lewat YouTube, nggak lagi dari buku. Gitu. Memang terjadi pengurangan, tapi ini tidak bisa hilang sama sekali. Kenapa? Karena buku ini masih dibutuhkan di dunia pendidikan, di sekolah, di kampus, nah, universitas gitu ya. Nah, kenapa mesti pakai buku? Karena kalau kita pakai Google di dunia kampus atau pendidikan itu kan perlu referensi yang kuat. Kalau kita cuma di YouTube itu kan nggak tahu nih dasarnya dari mana, hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi ini tetap masih jalan. Nasib penulis gimana? Nasib penulis itu sama seperti tadi. Penulis itu harus bisa adaptasi. Dia nggak banyak nulis buku lagi, tapi dia bisa nulis di media online. Dia bisa bikin cerita lewat online, gitu. Jadi skill nulisnya nggak hilang. Cuma medianya mungkin nggak banyak lagi dalam bentuk buku. Gitu. Medianya bisa berubah kan, bisa e-book sekarang, ya kan, bisa media digital, Wattpad segala macam gitu-gitu. Nah, tapi kan menulisnya nggak hilang, gitu. Tetap dia bisa berkarya, tapi beda bidang. Artinya beda media lah, gitu. Kalau skill nulisnya tetap sama, gitu. Nah, berarti apakah buku nggak prospek? Sebenarnya buku masih tetap prospek. Kenapa? Karena buku ini bisa jadi branding. Sebagian dari personal branding. Iya. Dari personal branding. Ya, kenapa misalnya saya dikenal di Indonesia karena saya nulis buku. Buku ini kan terbit di seluruh Gramedia, gitu. Jadi ini salah satu sarana yang penting untuk branding. Kemudian yang kedua tuh passive income, sama kayak kita bikin lagu, gitu. Jadi kalau kita buat buku ini bikin sekali, tapi royaltinya masuk terus, karena bukunya dibeli terus kan, gitu. Kemudian yang ketiga udah pasti amal yang terus mengalir ya. Amal jariah kita nggak putus-putus. Begitu kita ajarin orang bisa desain, dia ajarin lagi orang lain, kita terus dapat kebaikan itu kan gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya buku ini walaupun persentasenya sekarang berkurang, tapi tetap punya poin tinggi. Karena contoh misalnya, saya dulu nulis buku ini mungkin baru belajar animasi 5 tahun. Belum lama banget lah gitu. 4 atau 5 tahun lah gitu. Begitu saya nulis buku, terus saya udah dianggap sebagai pakar. Padahal pakar itu kan mungkin di atas 10 tahun atau 20 tahun lah dianggap dia betul-betul pakar gitu kan. Nah, jadi saya baru mungkin ya di bawah 5 tahun lah waktu itu. Tapi udah dianggap ini karena udah nulis buku gitu. Nah, jadi kenapa buku itu tetap kalau bisa paling minimal menurut saya, setiap orang tuh menulis minimal 1 buku aja. Gitu. Ya perjalanan hidup dia boleh, atau dia nulis tentang passion dia boleh. Misalnya passion dia jalan-jalan, traveling, ya tulis aja nggak apa. Kenapa harus ada minimal 1 buku supaya dia bisa punya branding 1, kemudian dia punya cerita yang bisa dibaca, gitu. Karena kalau bercerita itu kan bisa hilang, gitu. Tapi kalau udah jadi buku kita bisa baca. Pak, tapi kan kalau digital gini kan kita bisa rekam, ya kita bisa rekam. Tapi kendala listrik segala macam, kalau ini kan nggak ada kendala, bisa dibaca dimanapun, kapanpun, nggak ada kendala jaringan, nggak ada kendala baterai habis, gitu kan. Nah, dia lebih long last, lah, lebih dikenang lama lah, gitu. Berarti gitu. masih ada apa namanya peluangnya lah ya Pak ya. Masih, kalau menurut saya sih masih, walaupun nggak sebesar dulu, tapi sekarang juga tetap masih dibutuhkan, gitu. Ini juga bisa jadi merchandise ya. Nah, jadi misalnya kenapa juga saya sering dapat project itu karena saya tunjukin, Pak, saya nulis buku juga tentang animasi ini untuk Bapak. Nah, itu lebih meyakinkan dia. Gitu. Berarti dia kan trust dengan ini nggak main-main, dia bisa buat buku, berarti kan dia punya kompetensi. Jadi itu bisa jadi bagian dari penguatnya branding kita tadi ya Pak ya.
justru di sini dikuatkan sebenarnya dengan buku ini gitu. Malah Pak Adit awal-awal dikenal juga karena buku Pak Adit ya, karena buku Pak Adit makanya Pak Adit mulai dikenal. Saya dikenal luasnya itu secara nasional dari buku. Tapi sebelum itu mungkin orang yang di sekitar Medan udah kenal-kenal lah, udah jumpa, udah ngisi pelatihan. Tapi kan belum nasional. Luas ya, Pak, ya. Nah begitu nasional itu karena dulu kan nggak ada YouTube. Iya. Nah kalau sekarang ada YouTube mungkin mereka bisa dikenal nggak pakai buku, nggak bisa dari channel YouTube-nya misalnya gitu. Tapi kalau ditambah lagi mereka bikin buku, nah itu luar biasa. Karena makin memperkuat lagi kan. Iya. Contoh saya lihat itu ada Jerome Pauline ya. Iya, Dia bikin buku kan tuh. Nah, dia bikin buku tentang matematika dan apa gitu, saya lupa gitu. Jadi sekarang saya lihat banyak influencer atau banyak selebgram yang bikin buku. Padahal sebenarnya ngapain lagi dia bikin buku? Orang dia udah punya YouTube channel. Tapi dengan ini brandingnya makin kuat. Yang kedua, dia dengan buku ini akan mudah dijumpai dimanapun. Di toko buku bisa dijumpai, di perpustakaan bisa dijumpai, di kafe buku seperti ini bukunya bisa dijumpai, di kampus bisa dijumpai. Maksudnya ini semakin memperluas lagi diri dia gitu. Kalau di YouTube channel kan hanya di laptop atau hanya di komputer orang bisa lihat. Tapi kalau buku ini ketika kita datang ke Gramedia, ada bukunya. Ketika kita datang ke kafe buku mungkin ada bukunya dia gitu. Jadi ini untuk memperluas marketnya gitu. Kayak itu. Jadi Pak kalau misalnya orang mau dengerin Pak Adit ini nih sharing gitu. Pak Adit tapi belum ada media sosial yang Pak Adit untuk sharing. Belum ada. Tapi kalau emang mau belajar Pak Adit nih ngisi di bagian creative planner sama penulisan buku, terus animasi, pokoknya 3 itu yang Pak Adit ini personal brandingnya kuat. Itu teman-teman mungkin bisa langsung ke Facebooknya aja. Boleh. Ya kan Pak? Boleh. Facebooknya Pak Adit sama nanti ada Instagramnya baru juga Pak ya. Ya nanti kita cantumin di sini Facebooknya. Instagram baru pakai berarti Pak? Instagram paling baru jalan 3 tahun ya, belum lama kalau Instagram. Berarti Pak Adit ini soalnya dia udah melalang buananya lebih banyak di dunia nyata ya, Pak, daripada dunia maya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau belajar animasi, creative planner dan penulisan buku itu bisa langsung kontak Pak Adit. Bisa. Kontak timnya Pak Adit ya kan Pak? Boleh, jangan nanya bikin pecel ya, gak bisa. Kalau nanya bikin pecel, nanya ke saya. Kan Pak Adit pernah main Facebook nih. Iya. Kalau Facebook itu terganggunya kalau Sena, terganggunya sama emak-emak sekarang yang interaksinya bun gitu Pak. Yang interaksinya? Interaksinya bun. Gimana tuh? Yang apa Pak? Yang ngirim-ngirim star, yang ibu-ibu sekarang yang ngarepin engagement. Nah, pesannya coba dikasih pesan dulu ya Pak ya untuk orang-orang sekarang yang dia mau bangun nyari dolar di Facebook. Ibu-ibu sekarang kan gitu tuh Pak. Ibu tahu kan fenomena sekarang? Iya. Fenomena itu. Ada lihat. Jadi saya agak terganggu karena mereka itu kadang nge-share-nya bukan nge-share hal yang bermanfaat. Kadang biar views-nya tinggi juga joget. Karena ngejar apa itu ya tadi ya? Iya, ngejar dolar padahal dolar. sampai nggak dapat gitu Pak. Iya. Nggak sampai dolarnya itu nggak cair-cair atau bahkan dolarnya nggak naik-naik gitu lah Pak. Jadi pesannya apa nih Pak buat emak-emak yang main di Facebook juga tapi bisa produktif, bisa punya value lah Pak. Ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau ngejar yang seperti tadi itu kan itu sesaat ya. Nah, artinya itu nggak membangun real brandingnya dia atau dirinya dia gitu. Jadi gitu. Ya kita harus bangun realnya kita apa gitu. Kalau realnya kita misalnya sebagai pebisnis ya bangun di situ. Realnya kita senangnya di mana? Misalnya kita senangnya di kuliner, ya bangun di situ gitu. Ya memang ini kan butuh waktu, tapi kan dia akan bertahan juga lebih lama gitu. Dibanding kalau kita ya mungkin jalan pintas mau joget sana joget sini, tapi kan itu sebentar saja. Gitu. Branding kita nggak dikenal, kemudian orang juga nggak trust sama kita, ya kan? Jadi dapat duitnya mau cari instan tapi nggak panjang gitu. Nah kita mungkin agak lama membangunnya, pelan-pelan, bertahap, tapi justru bisa panjang gitu. Saya mungkin main di Facebook itu 2011, mungkin 15 tahun. Dan alhamdulillah masih terjaga sampai sekarang branding itu. Gitu. Saya dapat project terbesar itu ketika di COVID. Ketika COVID yang lain pada drop, saya justru malah dapat project dari 2001 itu yang terbesar. Di COVID itu. Kenapa kok bisa di COVID yang terbesar? Karena ketika COVID, orang tetap juga ada yang pegang duit kok. Nah, walaupun mungkin sedikit. Gitu. Misalnya ketika tidak COVID, 80% orang pegang duit, 20% mungkin nggak pegang duit. Begitu COVID, yang 80% ini jadi nggak pegang duit kan drop semua tuh turun. Ada yang dipecat, ada yang ada yang dirumahkan, segala macam. Yang 20% pegang duit, tetap pegang duit. Nah kebetulan mungkin rezeki saya dapat yang 20% ini, gitu. Jadi nilainya lumayan gede untuk
selama saya ngerjain project ini yang paling besar karena sekalian bangun rumahnya, tidak hanya mendesain, tapi kita sekalian bangunin rumahnya. Berarti Pak Adit jadi kontraktornya gitu? Iya, karena kebetulan kan saya juga ke situ juga, cuman selama ini rata-rata konsumennya udah punya tukang gitu, jadi mereka hanya butuh desain gitu. Nah ketika di COVID itu taunya dari mana? Dari Facebook gitu, karena kan saya sering posting tuh gambar-gambar rumah, interior, macam-macam gitu. Akhirnya dia percaya dan deal. Tapi dari mana deal? Orang taunya juga dari Facebook, ya, trust tadi, kepercayaan tadi gitu. Nah itu yang kita bangun di sosial media itu kepercayaan gitu, trust gitu. Nah itu yang mungkin karena sekarang orang lebih cepat lihat sukses ya, sukses ini, sukses itu. Jadi dia nggak membangun dari fondasi. Pengen cepat aja, oh ini udah sukses dapat bonus ini, udah sukses dapat mobil ini, udah sukses dapat ini gitu. Tapi itu kan yang ditampilkan gitu kan nggak memperlihatkan prosesnya juga gitu kan. Mungkin dia pun berprosesnya berat gitu. Tapi karena nggak cepat di like orang, yang like kan yang sukses-suksesnya aja, itu aja yang ditampilin gitu. Dan sekarang fenomenanya banyak yang cepet dan banyak juga cepat tenggelamnya. Iya, karena nggak kuat tadi pondasinya. Iya, nggak kuat pondasi tadi ya Pak ya. Dia cepet tapi dia nggak bertahan. Nggak bertahan gitu. Nah kita kalau bisa harus bisa bertahan. Karena ketika kita bertahan ini, perubahan gelombang disruption itu kan gede banget. Iya benar Pak. Kita belum selesai di IG, muncul lagi TikTok. Kita belum selesai di TikTok, nanti muncul apa lagi? Gitu, muncul AI lagi, kan gitu. Tapi kalau kita sudah punya pondasinya ini, mau apapun disruption yang masuk kita bisa terus beradaptasi gitu. Karena kan kita udah kuat di fundamental tadi, di dasar tadi. Artinya kita nggak mau cepat yang instan, gitu. Ya mungkin kelihatannya kayak capek gitu ya. Tapi karena kita punya visi ke depan, ya ini dan kita jalin dengan passion ini kan nggak jadi capek gitu. Ya, kita senang menjalaninya gitu. Balik lagi semua itu ada dasar-dasarnya ya Pak ya, kayak semua tetap sih harus ada. Pesan Pak Adit yang mungkin dia kayak belum tahu value-nya apa gitu. Apa sih aku ini apa nih cocoknya jadi apa gitu Pak. Sebenarnya paling gampangnya itu lihat aja kamu hobinya apa, satu. Yang kedua, kalau kamu juga masih nggak tahu hobinya, apa yang membuat kamu semangat? Oh, saya lagi semangat ketika lagi menggambar. Nah, itu berarti value dia di situ. Yang ketiga, apa yang membuat kamu mau melakukan sesuatu yang itu nggak dibayar tapi kamu mau melakukan, gitu loh. Ya, nggak dibayar nih, tapi senang ya, karena emang dia udah senang di situ. Oh ya Pak, saya mau Pak, saya nggak pernah nggak dibayar tapi saya suka Pak, saya suka ini Pak, saya suka jalan ke ini Pak, ke kota ini, ke sini, ke tempat ini gitu. Saya nggak dibayar Pak, gitu. Nah itu gimana buat itu, gimana supaya jadi dibayar? Sekarang ketika sudah kamu melakukan tanpa dibayar, sekarang kamu harus melakukan itu, mengubah untuk bisa kamu dibayar. Saya mau bikin komik dulu waktu sekolah, itu nggak dibayar sama teman saya, nggak dibayar sama orang, tapi saya mau bikinin gambarnya. Padahal kan capek juga tuh, buat gambarnya komiknya, berapa halaman tuh, 5 atau 4 halaman gitu. Saya nggak dibayar, tapi saya senang suka. Nah, tugas saya adalah, kedepannya saya harus bisa merubah yang tadi nggak dibayar nih, harus sudah dibayar ke depannya. Di awal nggak apa-apa, nggak dibayar, yang penting berkarya dulu. Lakukan dulu. Nah, jadi kalau tadi ada yang nggak tahu di mana value-nya, di mana passion-nya, tadi itu lihat dari hobi dia apa, kemudian lihat dari mana kamu suka sesuatu itu, tapi kamu nggak capek melakukannya. Yang ketiga, kamu nggak dibayar tapi kamu mau melakukan. Nanti akan ketemu tuh value-nya di situ. Oh ternyata saya suka ini Pak, saya suka jadi host. Nah, itu ketemu juga tuh yang begitu. Ya saya suka ketemu banyak orang Pak. Nah, berarti dia nggak bisa teknis tuh, dia nanti suruh jualan aja, gitu. Saya punya siswa magang ada 9 orang dari jurusan desain, yang 8 ini masih mau desain, walaupun nggak semuanya rajin ya, yang rajin paling hanya 2 atau 3. Tapi ada satu yang susah banget ini, udah kita lihat, kita motivasi, kita kasih arahan, kita panggil gitu. Ternyata sukanya ngomong, ibaratnya dia suka bicara. Lebih ke sosialisasi. Sosialisasi gitu. Akhirnya kita kasih tugas, oke kita mau bikin webinar, nanti kamu yang nawarin ke kelas-kelas. Wah semangat dia. Wah ternyata orang yang pada justru menghindari itu, banyak orang temannya nggak bisa ngomong di depan, dia malah senang. Gitu. Dia datang ke kelas, diri di depan, ayo ikut ini bagus nih gini-gini. Nah ternyata dia senangnya berinteraksi, sosial gitu. Ngomong di banyak orang, disuruh bikin gambar nggak bisa. Nggak mau, berarti value-nya memang bukan di gambar, gitu. Value-nya dia seneng ngobrol, seneng cerita. Jadi jadi itu siswa gimana Pak? Tapi kelasnya kelas animasi misalnya?
nggak apa-apa. Kan kita nilainya nggak hanya dari segi gambar, performa dia ketika dia menjual pelatihan animasi, webinar, itu kan kita nilai juga, gitu. Karena dia masuk ke sini ternyata bukan passion dia. Dia masuk ke misalnya di kafe itu karena disuruh orang tua. Sebenarnya dia pengen masuknya ke jurusan yang lain, atau jurusan misalnya jurusan bisnis atau apa. Tapi orang tuanya pengen dia ke sini, ya dia masuk gitu. Jadi kita nggak bisa generalisir. Ya, Pak, ya? Ya sebenarnya kan peran guru, peran kita itu kan sebagai penemu bakat-bakat aja. Nggak bisa kita paksakan dia harus bisa desain, dia harus bisa animasi. Ternyata dia nggak suka desain, gitu. Dia senangnya hal yang lain, jualan. Itu tetap penting gitu. Jadi sebenarnya tugas kita cari talent. Cari talent. Iya, gitu. Dia udah punya nih talentanya, tapi kenapa nggak keluar talentanya? Karena dibendung kan, ditutup gitu loh. Oh kamu nggak bisa, kamu ngomong orang ini jurusan desain kok kamu banyak ngomong gitu, nggak bisa begitu. Kita harus dorong dia. Oke, kamu nggak apa-apa, kamu ngomong ke sana, jelaskan nih desain kita ini. Kamu nggak desain nggak apa-apa, tapi ini desain teman kamu yang ceritakan desain ini. Nah gitu. Jadi kita menemukan bakat-bakat ini supaya nggak hilang bakat-bakat ini gitu. Jadi peran guru juga kalau misalnya ada anak murid yang begitu, karena kan sistem pendidikan kita kan juga dia harus rata ya kan Pak. Iya. Sistem kita kadang-kadang semua disamakan, nggak bisa. Semua kalau masuk jurusan desain harus bisa desain, nggak bisa. Ternyata ketika masuk jurusan desain dia lebih suka jadi kameramen, gitu. Ternyata gitu. Atau masuk jurusan desain tapi dia atau multimedia atau jurusan video editing, dia lebih suka jadi host daripada buat video. Nah gitu. Ya tugas kita sebenarnya memaksimalkan bakat mereka ini gitu. Nggak bisa dipaksa juga ya. Nggak kan, bisa. Pak? Gitu. Nah kalau misalnya Pak, untuk teman-teman yang dia hanya suka baca, tapi dia nggak suka nulis, nah cuman itu Pak, ada tuh orang suka baca nggak suka nulis? Iya, banyak sih lihat. Suka baca? Iya. Teman yang suka baca tapi dia nggak suka nulis. Masih mending lah daripada nggak suka baca nggak suka nulis. Lebih repot. Itu lebih repot ya Pak. Udah nggak baca nggak nulis juga. Nah suka baca tapi nggak suka nulis itu kalau menurut saya udah nanggung. Karena kalau dari baca itu dia udah banyak dapat ilmu, dia udah banyak dapat wawasan, dia udah punya banyak ide cerita. Cuma tinggal dituliskan aja. Kalau menurut saya tinggal agak diarahkan aja sedikit ke menulis supaya dia punya karya. Selama ini kan dia menjadi konsumen, pembaca. Nah kalau bisa dia jadi kreator. Buku dia dibaca orang, novel dia dibaca orang. Jadi kalau menurut saya tinggal diarahkan aja pelan-pelan. Tapi kalau misalnya dia tetap nggak mau aku hanya membaca, nggak apa-apa juga. Mungkin dari membaca itu dia bisa buat channel YouTube, reviewer buku misalnya gitu. Kalau menurut saya sih sayang. Banyak itu reviewer buku. Bahkan ada juga pelatihan bagaimana orang berlangganan sama dia, tapi dia tuh tugasnya tiap minggu bacain buku yang beda-beda. Itu ada kalau nggak salah ya pelatihannya. Gitu. Ya boleh juga, bisa juga. Cuman agak nanggung dikit lagi aja, gitu. Diarahkan dia bisa bikin buku, dia bisa punya karya sendiri. Nah itu aja. Sebenarnya udah bagus sih, udah bisa mau baca aja udah keren, gitu. Oke. Sebenarnya ini udah banyak kali ya Pak pesannya dari yang awal. Mungkin teman-teman kalau yang nonton video ini dari awal dari perjalanan Pak Adit itu bisa kita baca ya. Mungkin kalau kita sekarang udah lebih beruntung karena kita zaman kita udah lebih banyak difasilitasi ya kan Pak, betul. Media sosial. Sekarang udah enak loh. Dibanding saya dulu mau jualan saya harus ketok datang jauh-jauh. Datang sekian kilometer. Kalau sekarang tinggal posting-posting pakai handphone, langsung bisa jualan. Sekarang sebenarnya udah lebih enak. Tapi untungnya Pak Adit juga dia ikut adaptasi ya kan Pak? Ya. Karena sebagai orang kreatif ya harus adaptasi juga. Kalau enggak gitu nggak kreatif. Kalau gitu nggak kreatif planner namanya. Iya, jadi tetap harus adaptasi juga. Cuma adaptasi joget belum ya? Kita harus joget juga di TikTok ya. Di TikTok. Ya harus tetap lah, adaptasi itu bagi orang kreatif nggak ada pilihan. Karena kita kalah nanti kan. Iya, harus ngikutin perkembangan lah ya berarti. Harus terus belajar. Harus selalu open minded gitu. Jangan kita merasa udah bisa animasi, kita udah bisa desain, jangan. Gitu. Apalagi sekarang mungkin udah lebih banyak ilmu yang mudah diakses ya kan Pak? Sekarang udah mudah. Dulu kita cari ilmu sulit banget. Dulu saya masih ingat tahun 2001 mau belajar animasi itu mesti ke Jakarta. Karena dulu kan YouTube nggak ada, Google nggak ada gitu. Iya Pak. Jadi ya dulu berat gitu. Tapi sekarang mungkin justru karena saking mudahnya jadi dilewatin begitu aja ya. Benar. Kadang sampai nggak ini ya Pak, mereka nggak sempat ambil peluang gitu ya kan Pak. Mungkin orang-orang sekarang. Iya, karena kalau menurut saya proses yang agak
krusialnya itu mereka mau cepat sukses. Nah itu slipnya di situ. Iya. Mau cepatnya aja gitu loh. Jadi nggak sabar gitu. Padahal sebenarnya kalau sabar dikit aja bangun fondasi, bangun kekuatan, bangun skill, nah memang agak butuh waktu, tapi dia akan lebih bertahan nanti suksesnya. Gitu. Ya, karena kalau kita di bisnis itu lebih penting resiliennya tadi ya Pak ya. Iya. Uletannya, ketahanannya tadi ya Pak. Ya itu kan dibentuk dari apa ya? Dari proses. ya kan Pak. Ya, ketahanan, endurance gitu kan. Ya. Resilience itu kan dibentuk dari proses. Gitu. Tapi kalau udah mau cepet aja instan, joget sana, joget sini, bukan salah benar, enggak. Ini bukan masalah salah benar, cuman apakah kamu akan survive? Nah, gitu. Mungkin nanti orang akan lupa sama kamu kan, gitu. Tapi kalau kita bangun pelan-pelan, Sena bangun dari bisnis kulinernya, pelan-pelan bertahap, berkembang, naik, orang akan melihat oh Sena ini di kulinernya kuat, di pecelnya hatinya udah strong segala macam, itu akan lebih dilihat di situ gitu. Tapi yang membuat ini bisa dilakukan kalau dia punya passion. Nah kalau dia nggak punya passion nggak bisa gitu. Passion itu yang membuat kita bertahan. Saya menjalani animasi ada fase yang agak berat waktu saya sempat sakit dulu. Wah ini kayaknya apa bisa bertahan di sini ya. Passion itu yang mempertahankan itu passion itu. Wah saya punya mimpi nih, saya punya passion nih gitu. Malah jadi mimpi itu yang membuat kita sehat gitu ya. Saya kan pernah sakit mah. Dulu kan makan telat segala macam. Nah, itu sempat waduh kayaknya apa mungkin nih sementara kerjaan deadline segala macam itu kan lembur, pengaruh kan ke mah gitu kan. Ya sempat juga berpikir gitu, tapi sekarang, ya kita survive. Sekarang Pak Adit gimana polanya walaupun kita nanti udah sesibuk apapun gitu Pak. Nah, gimana biar bisa ngatur kan karena kita kalau mau sukses kita juga nggak bisa penyakitan kan gitu Pak. Iya. Jadi Pak Adit itu sekarang udah lebih baik nggak healthy way-nya lah gitu. Ya sebenarnya intinya itu sebenarnya pikiran. Kalau faktor makanan ada tapi sebenarnya kecil. Iya, yang paling mungkin nanti ada penelitian bisa dilihat yang paling berpengaruh itu pikiran. Ketika pikiran kita, iya sebenarnya kan dari pikiran. Ya pikiran dulu saya kan tugas nggak siap gitu kan, ada dosen killer. Telat makan ada juga, tapi presentasi kalau saya lihat yang paling besar itu karena pikiran sebenarnya. Makanya kenapa kalau pikiran sedikit kadang-kadang mah naik. Kalau makan mungkin masih bisa bertahan kan, misalnya makan berapa hari gitu kan, bukan hari ini misalnya nggak makan terus langsung mah naik kan nggak gitu juga. Mungkin 3-4 hari baru dia agak naik gitu. Tapi kalau pikiran sebentar aja kita pikiran yang negatif, pikiran ada kendala terus kita bisa langsung naik kan mah kita. Jadi kalau menurut saya yang penting dijaga sih sebenarnya pikiran. Ya mungkin sekarang apa ya healing ya. Healing. Kalau kita udah bisa jaga pikiran, nah di situ yang kadang-kadang kita sulit untuk menjaga pikiran kita karena dari kecil kita udah terbiasa dapat program itu yang negatif. Kita tidak optimis, kita nggak pede, itu sebenarnya cikal bakal pemicu gitu. Nah jadi kalau menurut saya ya pikiran lah yang harus dijaga benar gitu, jangan sampai stres gitu. Nah, harus ada strategi untuk mengatasi itu gitu. Nah mungkin kenapa juga orang juga banyak drop, karena mungkin stressing dia kuat ya, ketika dia mau cepat dapat income, dapat duit dengan cara-cara kan stressingnya tuh kuat tuh. Ya kan? Tekanan kan? Kan banyak tuh orang bisa cepat dapat misalnya income dengan melakukan ini, melakukan itu. Misalnya gitu ya. Karena mau cepatnya mau tadi cepat ya, itu, ya? Tapi kan dia lupa ada stressing juga yang dia udah ngantisipasi nggak stressing ini. Gitu. Misalnya dia mau cepat sukses, mau cepat dapat income, mau viral, dia ngelakuin sesuatu yang ekstrim. Ada dulu kejadian yang ngasih makanan sampah itu ke itu, ya kan, ke orang ODGJ atau apa gitu. Ya kan dia mau viral tuh sebenarnya. Dia nggak menduga stressing itu kan banyak orang yang nggak suka dengan cara itu. Hal seperti itu sebenarnya. Gitu. Oh iya berarti stres. Nah, stres itu sebenarnya. Tapi kalau pikiran bisa kita kontrol, sebenarnya lebih enak pola hidup itu ya. Gitu. Makanan juga pengaruh, tapi saya lihat yang paling tinggi itu stres, pikiran. Dari pikiran. Nah, dari pikiran itu bisa larinya ke fisik kan. Gitu. Menjaga pikiran itu aja. Berarti Pak pentingnya buat creative planner yang satu yang ini kita networking lah ya Pak ya. Networking pasti. Networking berarti itu ya karena pikiran tadi mungkin bisa kita jadi ketemu kah atau dengan siapa sharing mungkin gitu ya. Iya, iya. Jadi solusinya kalau misalnya kita punya stressing pikiran gitu, stres segala macam, kita larikan ke yang kita sukai apa gitu. Misalnya kan banyak kan orang yang kadang-kadang dia menghilangkan stressing itu dia mewarnai, itu kan salah satu apa juga ya untuk pengalihan stressing itu. Ada yang menulis, kalau nggak salah dulu mantan presiden kita Profesor Habibie itu, Pak Habibie, cara dia waktu kan dia stres berat ketika istrinya nggak ada,
Nah dia alihkan dia menulis gitu. Kalau nggak salah ada 3 opsi yang ditawarkan, dia ngambil yang nulis. Oh gitu. Gitu. Ada satu ini jalan-jalan atau apa gitu, yang kedua apa, yang ketiga tulis. Nah, dia kebetulan ya karena suka baca, Habibie kan suka baca, dia nulis biografi, nulis kisah perjalanan dia dengan Ya, istri. biasanya untuk orang-orang yang dari psikolognya biasanya nyaranin untuk nulis apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu ini kan lakukan gitu, ditulis ya Pak ya. Ya, nulis itu salah satu terapi yang bagus juga. Nah, jadi kita bisa tuangkan apa yang jadi pikiran yang jadi kegelisahan gitu. Jadi nggak sumpek di pikiran aja gitu lah ya Pak ya. Saya rasa itu sih yang paling penting, jangan stres lah. Stres tuh boleh tapi kadarnya rendah gitu. Kan kadang-kadang kadarnya udah sangat tinggi gitu. Sehingga akhirnya dari stres itulah kita menjadi ya hidupnya jadi berantakan kan. Mau kerja nggak fokus gitu kan. Mau ketemu orang jadi takut gitu kan. Bagian dari kita kalau mau sukses juga itu apa, stress release atau stress management ya kan, manajemen stresnya itu juga kita harus belajar harus di-handle ya, karena kan kita berurusan dengan konsumen, kita berurusan dengan banyak orang kan. Nah, gitu. Tapi salah satu yang kalau saya lihat adalah jangan gegabah, ada peluang besar. Oke, itu peluang, tapi kita pelajari dulu resiko. Kita kan nggak langsung ambil aja, tahu-tahu stressingnya tinggi, kita nggak kuat. Misalnya ada proyek-proyek tender lah atau apa, ternyata karakteristik kita juga nggak kuat di situ. Nah, itu yang membuat akhirnya kan drop. Gitu. Jadi kita harus lihat juga, mungkin uang di situ besar, tapi cocok nggak dengan style kita, cocok nggak dengan karakteristik kita, gitu. Jangan hanya mau ngambil uangnya aja, tapi nggak mikirin nanti stressing, dikejar sini, dikejar ini, dikejar, itu kan harus dikuasai juga, gitu. Jadi apa namanya Pak, ambisinya kalau misalnya kita bisnis itu apakah ambisi nomor satunya itu memang uang kah atau ada yang lain gitu Pak sebenarnya? Kalau saya sih ngelihatnya sebenarnya uang itu penting, nggak bisa tidak. Cuman uang itu sebagai alatnya, bukan tujuan kita untuk uang. Tapi tujuan kita bagaimana kita bisa bermanfaat. Kalau udah bermanfaat pasti uangnya datang. Tapi kalau kita tujuannya uang, itu biasanya nggak panjang, sebentar aja udah hilang. Karena nggak ada manfaat kan. Oke, kita bisa dapat proyek besar ini, lancar duitnya, tapi habis itu hilang gitu, karena habis itu mungkin nggak ada lagi proyek misalnya, contoh. Tapi kalau kita bangun dari manfaat, misalnya buat channel ini sharing begini, mendatangkan manfaat kan, nanti pelan-pelan itu semua mengikuti, uang mengikuti, kemudian support mengikuti, yang lain tuh mengikuti gitu, karena semua itu ditarik dari manfaat gitu. Kalau kita udah bisa memberi manfaat, biasanya yang lainnya ngikut, trust itu pasti ngikut gitu. Jadi kalau kita berambisi di uang, mungkin nanti banyak hal yang membuat kita lebih stres, lebih kuat stresnya atau gitu ya Pak. Iya, karena uang tuh udah pasti penting, tapi kita itu kalau hanya fokus di uang tadi yang instan tadi itu gitu. Jadi cepat jatuhnya juga gitu. Karena nggak ada fondasi yang menguatkan dia kan. Tapi kalau kita bangun manfaat, fondasi manfaat ini kan kuat ini. Gitu, kokoh dia. Kita memberi manfaat, orang lain senang, orang lain support kita, ini kan menjadi fondasi kita. Gitu. Orang merasa terbantu dengan manfaat yang kita berikan gitu. Gitu. Nah, jadi penting sebenarnya membangun bagaimana kita bisa memberi manfaat tadi. Artinya memberi manfaat itu kan berarti kita membantu masalah orang lain. Gitu loh. Ada orang yang punya masalah, dia nggak bisa desain ini. Saya bantu dengan saya misalnya bikin buku atau memberi pelatihan. Dia jadi bisa desain. Nah, itu kan kita memberi manfaat. Dan otomatis dianya jadi punya impian dia jadi desain tadi, yang dia mau pelajari tadi itu, dia jadi bisa. Otomatis dia juga cerita ke orang lain nanti belajar lagi ke saya kan, karena awalnya kan manfaat yang membantu orang tadi itu. Gitu. Membantu memecahkan masalah orang. Jadi kalau ambisinya uang, kalau tujuannya uang berarti tidak benar 100% ya Pak ya? Ya kalau menurut pengalaman saya ya, maksudnya kita jangan hanya bertumbuh ke uangnya, karena kalau bertumbuh ke uangnya kadang-kadang kita udah nggak mikirin lagi nanti bisnis kita. Yang penting aku udah dapat uangnya. Nah, itu yang repot sebenarnya. Karena kenapa? Aku udah pegang uangnya kok. Nanti mau itu berhasil atau nggak peduli. Ya kayak buku yang saya pernah baca juga, jangan fokus ke tujuannya tapi fokus pada prosesnya gitu. Saya pernah baca itu sih. Karena saat kau udah capai tujuannya, itu pasti bisa jadi nanti kau mulai prosesnya itu udah nggak kayak mana kau segigih waktu kau capai tujuanmu itu gitu.
tapi kayak kita mungkin merubah identitas ya Pak. Yeah. Aku baca buku ini karena mau selesaikan buku ini gitu, mau baca ini aja gitu. Tapi niatnya adalah kau jadi pembaca, bukan yang menghabiskan baca tuh buku, tapi kau jadi pembaca, atau kau niatnya bukan berhenti, tujuannya bukan berhenti merokok, tapi kau tidak bukan perokok gitu lah Pak. Sistemnya mungkin ya Pak ya. Balik lagi ke proses ya Pak. Ya artinya sebenarnya akhirnya seperti yang agama bilang kan, semuanya dari niat. Niatnya baik nggak gitu. Kalau dari awal niatnya baik, ya mudah-mudahan sampai hasil akhirnya tahapan proses sampai ke akhir pasti baik gitu. Kita mau mengambil proyek ini, niat kita gimana? Aku mau ngincer duitnya itu biar bisa dapat banyak gini. Niatnya udah nggak pas gitu. Tapi kalau proyek itu aku bisa bantu orang, dari situ nanti yang aku bikin ini bisa membantu banyak orang. Nah, itu nanti biasanya lebih pas dia, lebih kuat, lebih kokoh gitu. Gitu. Ya makanya dibilang agama ya niat, semuanya berawal dari niat sebenarnya. Gitu. Niatnya mau untuk membantu orang, memberi manfaat untuk orang, atau mau ngambilin untuk kepentingan diri sendiri. Nah gitu. Dan itu mungkin nanti lagi balik-balik ke trust ya Pak. Mungkin kalau kita ambisinya tadi, tujuannya tadi fokusnya uang, mungkin bisa jadi kita ngerjain yang prosesnya tadi nggak benar. Balik lagi, kalau misalnya kita kerjanya sama orang, trustnya tadi nggak ada ya Pak ya. Mungkin dia nggak bakalan repeat lagi sama kita gitu ya Pak. Ya, semuanya kan terbentuk pada akhirnya nanti jadi trust. Tadi, ya, Pak. Ya. Niat yang baik itu kan akhirnya membuat jadi trust orang kepada kita gitu. Berarti memang orang ini memang mau bantu saya. Nah, orang ini memang berarti betul pengen mensupport saya gitu. Nah, itu kan akhirnya jadi trust gitu. Sehingga si konsumen itu nggak akan lari kemana-mana gitu. Karena dia trust sama kita. Selama ini dia terbantu sama kita gitu. Kita bisa dipercaya. Kita nggak ngilang, kita nggak lari, kita nggak mau ngambilin duitnya aja, tapi memang betul berkontribusi, kita bekerja, kita mensupport dia, kita bantu dia gitu. Makanya sebenarnya bisnis itu bukan lagi cerita untung rugi, tapi bagaimana kita bisa bantu orang. Intinya di situ. Yang bantu orang itu akhirnya jadi manfaat. Gitu. Nah, manfaat itu yang nanti akan mendatangkan branding, mendatangkan income, mendatangkan kepercayaan. Kan dari manfaat itu sebenarnya ditarik semua itu dari situ sebenarnya. Gitu. Nah, makanya manfaat itu nggak bisa yang instan, dia dibangun gitu. Oke, kayaknya obrolan kita udah panjang udah banyak ya. Dari awal yang kita perjalanan gitu kan, kenapa Sena juga ngulik perjalanan Pak Adit, kan mungkin penonton Sena yang saat ini mungkin banyak yang mau mulai gitu Pak. Mau mulai tapi terkendala apalah segala keraguan segala macam yang belum punya modal, tadi udah cerita juga modal itu nggak melulu soal uang, ya kan Pak. Jadi kayak perjalanan Pak Adit juga yang dia juga mulai dari awal gitu kok, yang orang introvert juga tapi mau belajar gitu ya Pak ya. Dimana yang dulunya belum pernah tua ngomong ya sekarang ya. Dulu susah ngomong. Nah, sekarang udah lebih ya kan Pak. Saya sampai dulu dari SD, SMP, SMA nggak pernah mau jadi ketua kelompok. Padahal kan saya sering tuju ketua kelompok. Karena kan saya gambar bagus. Sering tuju dulu ketua kelompok untuk menggambar, terutama menggambar itu 17 Agustus segala macam. Tapi saya nggak pernah mau, karena kan kalau jadi ketua kelompok pasti suruh ke depan. Gitu kan. Nah itu sampai tamat sampai wisuda, sampai skripsi kan suruh ngomong depan. Nggak bisa juga gitu. Oh iya Pak. Nggak bisa sampai skripsi. Baru belajar itu setelah tamat gitu. Jadi ya harus belajar terus gitu. Nggak ada kata terlambat ya Pak. Pak Adit tuh sebenarnya belajar ngomongnya dari justru tamat kuliah malah. Ya kan Pak. Biasanya kan malah kita itu di kampus ya dituntut untuk aktif ya kan Pak. Karena biasanya banyak organisasi kan? Iya, organisasi. Belum lagi kan kayak sekarang makalah itu harus dipresentasikan ke depan. Ya, harus presentasi tugas ya kan? Presentasi makalah, skripsi tugas, lagi nanti gimana ya kan Pak? Iya. Berarti emang dituntut sih public speaking juga, ilmu sekarang penting ya Pak ya. Nah itu tadi salah satunya public speaking juga yang harus mau nggak bisa dihindari. Marketing, finansial, bisnis, public speaking itu juga nggak bisa dihindari. Karena nanti dia larinya public speaking itu ke marketing. Karena kalau marketing nggak bisa public speaking kan nggak jalan ke marketingnya. Jadi ini nggak bisa dipilih, memang harus dipelajari. Kalau yang orang extrovert dia udah punya modal ini, tapi yang introvert gimana? Ya berarti dia harus learning, belajar gitu. Nah itu dia, oke. Kita udah banyak, yang sebelumnya kita udah ngomongin masalah desain di video yang lama ya kan Pak. Nah yang ini kita belajarnya lebih dalam lagi, lebih ke Pak Aditnya, gimana resiliensinya ya kan Pak.
perjalanan Pak Adit yang kalian bisa lihat juga. Mungkin kalian bisa note kalimat-kalimat yang penting, poin-poin penting dari awal kita animator. Nggak mesti animasi ya Pak ya, nggak mesti animasi. Kalian apapun yang kalian passionin, yang kalian hobiin, itu dikreatifin jadi creative planner ya Pak ya. Malah merembet lah Pak kemana-mana ya. Pak Adit akhirnya meluas kemana-mana. Nah Pak Adit juga seorang ya pokoknya Pak Adit sih lihatnya bukan hanya apa ya Pak, bukan hanya yang cuap-cuap ya Pak ya, tapi praktisi. Ya jadi kalau Pak Adit ini juga mentor Sena udah lama ya kan. Mentor yang udah belajar dari dulu tuh Pak Adit tuh memang nekenin lebih ke action aja deh, udah nggak usah banyak-banyak mikir gitu, nggak usah. Nanti nggak jadi kalau banyak mikir. Jadi kan Pak, terus kayak kebanyakan belajar sana sini ikut apa namanya pelatihan apa ini tapi nggak sebanding sama actionnya tadi ya Pak ya. Nah, jadi banyak ilmu tapi kalau nggak banyak praktek ya jadi sia-sia. Iya benar seperti itu. Jadi memang teman-teman, kalau teman-teman suka video ini wajib di like, komen dan subscribe-nya jangan lupa, dan kalian share video ini biar banyak yang dapat manfaatnya. Kita jumpa di video selanjutnya sama narasumber yang hebat-hebat lagi. Nanti kalau mau ada yang ditanya-tanya ke Pak Adit lagi, kalau banyak pertanyaan kita bisa undang Pak Adit lagi ya. Siap. Oke. Makasih teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi sharing sama Senaka selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you.